Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Seperti biasa pada hari ini, tepatnya pada hari Jumat, kita akan melanjutkan kegiatan OLIM atau ekskul OLIM Matematika dengan materi yang sama ya nak ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai soal yang sampai penyelesaiannya itu mencari mean. Nah, jadi ini kita lanjutkan untuk mencari penyelesaian median dan modusnya dengan soal yang sama. Ibu membahas contoh soal yang Ibu jelaskan sebelumnya dalam pencarian mean, sementara kalian melanjutkan soal yang Ibu beri dengan mencari median dan modusnya ya. Kemarin kalian sudah benar semua mencari meannya. Sekarang kalian akan melanjutkan menyelesaikan pencarian median dan modusnya. Nah, bagaimana cara mencari median dalam soal data kelompok ya. Nah, jadi ini Ibu tulis kembali ya data kelompoknya. Nah, yang pertama itu terdiri dari nilai sesuai dengan soalnya, frekuensi dan frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana kita mencari frekuensi kumulatif ini, Bu? Nah, ini dimulai dari angka 3 ya. Frekuensinya kan 3. Kita buat 3 yang pertama nih. Kemudian tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11, 29. 29 tambah 8, 37 ditambah 3, 40. Nah, inilah frekuensi secara keseluruhan atau kita sebut dengan kumulatif ya, Nak. Lalu, dalam pencarian median ini, perlu kita ketahui ada beberapa rumus yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, M itu kita sebut dengan median. Sudah jelas ya bahwasanya yang ingin kita cari itu adalah mediannya. Kemudian TB itu apa keterangannya? Tepi bawah kelas median. Nah, N itu sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Sedangkan FKK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, sedangkan FI sama dengan frekuensi kelas median dan P panjang kelas interval. Nah, kita jawab dulu nih. N-nya berapa? Nilai seluruh datanya berapa? Ada 40. Oke, 40. Nah, untuk mencari letak kelas mediannya, Nak, rumusnya itu adalah setengah dikali N. Setengah kali 40, N-nya 40 ya. Setengah dikali 40 berarti 40 per 2 sama dengan 20. Kita cari, kan di sini 20. Berarti letak kelas mediannya itu di mana? Nah, 3. Bukan ya, berarti bukan di data 3. Di urutan ketiga, ini belum juga mencukupi. 18 belum mencukupi datanya. 29 di sini ya. Kenapa? Karena 20 data ke-20 ini terletak di frekuensi 11 karena sudah mencakup ya. 20 ini sudah memenuhi di frekuensi 11. Ya, paham ya, Nak? Kalau 18 kan belum mencukupi. Jadi harus di angka 29 dikatakan kelas median. Nah, sementara berarti inilah kelas mediannya. Ibu lingkari. Nah, selanjutnya itu TB, tepi bawah kelas median. Nah, tepi bawah ini paling bawahnya berapa? Angka di interval 61. Nah, rumusnya itu tepi bawah kelas median dikurang 0,5. Ini berlaku untuk semua pengerjaan ya. Jadi 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Sementara P-nya adalah panjang kelas interval. Berapa? Kalian hitung aja. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, sampai 40. Itu ada 10 ya penghitungannya. Jadi kelas intervalnya itu atau panjang intervalnya itu adalah 10.
Dari hitungan jarak 31, 32, 34, itu jarak intervalnya itu 10 ya. Nah, sementara FKK-nya itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, perhatikan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini kelas mediannya. Berarti sebelum kelas median mana, Nak? Ini ya. Nah, berarti ini 18. Jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 18. Kita tulis FKK-nya 18. Nah, di sini FI-nya selanjutnya frekuensi kelas mediannya. Karena dia terletak di interval 61 sampai 70 dengan frekuensi 11, maka frekuensi kelas mediannya adalah 11. Paham ya? Nah, selanjutnya masuk kita ke rumusnya. Nah, dalam menghitung median itu ada rumusnya. Rumusnya itu apa, Bu? Median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurang frekuensi kelas kumulatif per frekuensi dikali P. Nah, median tepi bawah tadi berapa nilainya? Itu 60,5 ini. 60,5 ditambah setengah. Tadi N-nya berapa? 40 ya. Kemudian FKK-nya jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median berapa? 18. Nah, terus frekuensinya berapa? 11 dikali panjang interval 10. Nah, selanjutnya kita hitung 60,5 ditambah 20 dikurang 18 per 11 dikali 10. Median sama dengan 60,5 ditambah 20 dikurang 18, 2 per 11 dikali 10. Median sama dengan 60,5 ditambah 2 dikali 10, 20 per 11. Nah, 60,5 ditambah 20 dibagi 11 sama dengan 1,82. Kemudian kita jumlahkan, Nak. Hasilnya 62,32. Nah, inilah nilai dari median data kelompoknya. Paham ya? Selanjutnya kita mencari nilai modus. Nah, Ibu tuliskan kembali soalnya biar mudah kita memahaminya. Ada nilai, ada frekuensi. Ingat, modus itu pengertiannya. Modus adalah nilai dengan jumlah yang sering muncul atau jumlah terbanyak. Lihat, kita sebelumnya harus mencari dulu letak kelas mediannya. Fokus ya. Modus itu adalah jumlah nilai yang memiliki jumlah terbanyak atau sering muncul nilainya. Gitu. Jadi di sini frekuensinya 3, 5, 10, 11, 8, 3. Jadi yang terbanyak itu berapa? 11 ya. Jadi 11 orang lah yang banyak mendapatkan nilai antara 61 sampai 70. Inilah letak kelas modusnya. Nah, sebelum mencari modus, terlebih dahulu kita harus pahami dulu keterangannya. Ini merupakan beberapa keterangan dari rumus ya. Nanti di samping Ibu akan menjelaskan rumusnya dalam penyelesaian modus kelompok data. Nah, terlebih dahulu, TB itu apa? Tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, P merupakan panjang kelas interval. Nah, TB lihat kelas tepi bawah modusnya yang paling rendah apa? 61 ya. Berarti dengan rumus yang seperti Ibu katakan di MEAN bahwasanya tepi bawah kelas itu dikurang 0,5. Berarti 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. Nah, D1 kita pahami lagi kembali. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Selisih berarti dikurang. Frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi kelas sebelumnya, ini sebelumnya ya, berarti 10. Nah, berarti D1 sama dengan 11 kurang 10 sama dengan 1. Sementara D2 ini kebalikannya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus.
Berarti setelah ini kelas modusnya nak. Setelahnya berapa? 8. Sehingga D2 sama dengan 11 kurang 8 sama dengan 3. Itulah D2-nya. Sedangkan panjang intervalnya sama seperti mean. Kita hitung aja. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 10 ya nak. Maka panjang intervalnya sama dengan 10. Nah, untuk mencari menghitung dari modus kelompok data, ini rumusnya. Nah, rumusnya itu apa, Bu? Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Modusnya tadi berapa? TB-nya berapa tadi? 60,5. D1-nya 1, D2-nya 3, P-nya 10 ya, ingat ya. Nah, berarti ini kita masukkan, kita substitusikan D1-nya 1 per 1 tambah 3, D2-nya 3 ya. Panjang intervalnya berapa? 10. Berarti modus sama dengan 60,5 ditambah 1. 1 tambah 3, 4. 1 per 4 dikali 10, panjang interval. Nah, kemudian modus sama dengan 60,5 ditambah 1 dikali 10, 10 per 4. Modus sama dengan 60,5 ditambah 2,5. Modus sama dengan 63. Jadi, nilai modusnya adalah 63. Nah, begitulah nak cara penyelesaian median dan modus data kelompok. Jadi, itu sangat berbeda dengan cara penyelesaian mean, median, dan modus data tunggal. Lebih sederhana lagi pencariannya. Jadi, untuk ini selanjutnya kalian kerjakan ya nak lanjutan soal yang Ibu beri dengan mencari median dan modusnya. Kirim melalui WA pribadinya Ibu. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung di grup atau japri ke Ibu ya nak. Demikianlah kegiatan Olim kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.